Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zikri Waibi, NPM 2007051060. Jadi di video ini saya akan menjawab pertanyaan terkait UTS mata kuliah Keamanan Sistem Informasi kelas A. Nah, soal pertama, uraikan apa yang dimaksud dengan cybersec. Oke, jadi yang pertama itu ada cyberspace. Nah, istilah ini dapat berhubungan dengan kumpulan komputer yang data elektroniknya itu bisa diakses. Nah, jadi dia ini terdiri dari data dan fakta penting. Contohnya, dia bisa berupa berita, laporan, statistik, transaksi, dan lain-lainnya. Dan juga menciptakan persepsi kepada publik, merupakan aset yang berharga, terus kata sandi, kode rahasia, dan lain-lainnya. Yang kedua, cyber threat. Berbicara tentang ancaman cyber gitu dalam mode laju eksponensial yang motifnya itu bervariasi, bisa dari rekreasi sampai tujuan kriminal. Nah, cyber threat ini bisa menyebabkan kerugian ekonomi dan penderitaan politik yang signifikan serta sulit untuk dimitigasi. Nah, ada hacker threat, contohnya black hats. Black hats ini individu dengan keterampilan komputer yang luar biasa, berlari dari malicious atau kegiatan yang merusak. Terus ada lagi white hat. Nah, ini individu yang mengaku memiliki keterampilan hacker dan menggunakannya untuk tujuan defensif. Terus grey hat gitu, yang individu ini bekerja keras secara ofensif dan defensif. Terus ada secret hacker. Tujuannya menghancurkan infrastruktur penting dalam suatu tujuan. Tadi sudah dua. Yang ketiga ada cybercrime. Ini kriminalitas cyber. Nah, cybercrime ini merupakan tindak pidana kriminal yang dilakukan pada teknologi internet. Entah itu dia yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace ataupun kepemilikan pribadi. Motif kejahatannya dia pencari sensasi, terus mengorganisir kelompok, teroris, negara, bahkan bangsa. Nah, yang keempat itu ada cyber law, aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law. Nah, ini ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum gitu, yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Tujuannya ada kaitannya dengan upaya pencegahan tindak pidana ataupun penanganan tindak pidana. Nah, dengan kata lain, cyber law ini sangat diperlukan untuk menanggulangi kejahatan cyber. Terus yang kelima, cyber security. Merupakan sebuah proses perlindungan program data, sistem maupun jaringan. Dari apa? Dari ancaman atau serangan digital. Nah, ini yang terakhir terkait cybersec, yaitu cyber attack. Ini segala upaya untuk mendapatkan akses tidak sah ke komputer, sistem komputasi, atau jaringan komputer. Nah, maksudnya dengan maksud itu untuk menyebabkan kerusakan. Tujuan lainnya ya untuk menonaktifkan, terus mengganggu, menghancurkan, atau mengontrol sistem komputer, atau bahkan mengubah, dan bisa juga memblokir, menghapus, serta memanipulasi. Pertanyaan yang kedua, contoh perbuatan yang dianggap melanggar Undang-Undang ITE. Contoh-contohnya itu ada yang pertama, mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, pencurian, pencemaran nama baik, ataupun pemerasan dan pengancaman. Terus
contoh lainnya mendistribusikan berita bohong ataupun hoax kepada masyarakat. Contoh lainnya lagi menyebarkan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Dan lagi contoh lainnya itu mengakses, terus dia bisa mengambil dan meretas sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun itu. Contoh lainnya dia bisa melakukan integrasi atau penyadapan terhadap sistem elektronik milik orang lain dari publik gitu ke privat dan sebaliknya. Terus contoh lainnya dia bisa mengubah, merusak, memindahkan ke tempat yang tidak berhak, menyembunyikan informasi ataupun dokumen elektronik, serta membuka dokumen atau informasi rahasia. Terus contoh perbuatan lainnya mengganggu sistem elektronik, ya. Terus menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak termasuk sandi komputer. Ini merupakan pelanggaran yang melanggar perbuatan yang melanggar undang-undang ITE. Mungkin contoh lainnya pemalsuan dokumen elektronik dengan cara memanipulasi, pengubahan, pengerusakan ataupun penghilangan. Nah, yang pertanyaan selanjutnya nomor 3, kriptografi. Oke, tentang kriptografi ini teknik menyampaikan pesan secara tersembunyi dengan memanfaatkan fitur enkripsi data. Jenis-jenis dari kriptografi ini itu ada hash function, terus symmetric key kriptografi, public key kriptografi. Nah, untuk masing-masing penjelasannya itu mungkin hash function itu dipergunakan untuk meringkas data serta mengirimkan penjelasan yang telah dirangkum. Nah, symmetric itu disebut juga dengan kunci rahasia, yang artinya penerima dan pengirim informasi hanya menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi data. Nah, sedangkan yang publik itu tadi konsep perlindungan data yang bersifat revolusioner dalam kurun waktu yang sangat lama, 300 hingga 400 tahun terakhir. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya, ini ada contoh serangan cyber attack yang pernah ada dan bagaimana cara antisipasi atau bertahan. Mungkin contohnya itu yang pertama ada malware, phishing, terus DDoS, man in the middle, zero day. Nah, malware sendiri itu perangkat lunak yang secara sengaja gitu didesain untuk keperluan ataupun tujuan yang jahat. Nah, biasanya terdapat beragam peranti lunak yang masuk dalam malware. Contohnya ya bisa virus, trojan, worm, dan ransomware. Yang kedua tadi phishing. Nah, phishing ini salah satu rekayasa yang dilakukan cyber attack. Nah, dia ini untuk menipu target agar sang targetnya tadi mengklik suatu tautan atau mengunduh lampiran, bahkan memberikan informasi tertentu gitu. Tautan yang dimaksud tadi yang agar sang targetnya mengklik suatu tautan itu menuju sesuatu hal yang jahat. Nah, begitu pula dengan lampiran dan informasi. Salah satu media yang sering digunakan untuk phishing attack itu email. Nah, contoh serangan cyber attack lainnya DDoS. Nah, DDoS ini tujuannya membuat suatu layanan yang ditawarkan oleh suatu host atau mesin menjadi tidak tersedia para pengguna yang sebenarnya. Biasanya membanjiri host atau mesin bersangkutan dalam permintaan yang berlebihan. Nah, jadinya host ini atau mesin tersebut itu menjadi kelebihan beban
Terus dia jadi malah nggak bisa memproses permintaan gitu, yang dari asalnya dari pengguna yang sebenarnya. Nah, itu serangan DDoS. Tujuannya untuk apa ya? Membuat suatu layanan yang ditawarkan oleh suatu host mesin menjadi tidak tersedia. Nah, contoh lainnya man in the middle. Man in the middle ini suatu tindakan yang mencegat komunikasi yang dilakukan oleh dua belah pihak dan membuat seolah-olah kedua pihak itu berkomunikasi satu sama lain secara langsung. Padahal yang sebenarnya itu komunikasi yang dilakukan melalui sang penyerang. Nah, salah satunya yang sering ditemukan adalah yang rentan terkena man in the middle itu pengguna yang menggunakan wifi publik. Contoh selanjutnya Zero Day yang memanfaatkan kerentanan suatu produk yang belum diketahui oleh pihak bertanggung jawab akan cyber security. Nah, bagaimana cara antisipasi? Bagaimana cara antisipasi? Nah, jelas orang bijak nggak akan sembarangan mengklik apapun ketika ia terkoneksi dengan internet. Jadi kita sebagai pengguna seharusnya nggak perlu terburu-buru untuk mengklik sebuah tautan. Yang jelas harus diperhatikan dengan seksama. Setelah yakin ini aman, barulah kita mengkliknya. Terus antisipasi selanjutnya mungkin alamat situs HTTPS. Nah, situs HTTPS ini akan jauh lebih aman dan cepat dibandingkan yang nggak ada akhiran S-nya atau HTTP. Kenapa? Karena alamat situs beralamat HTTPS telah dilengkapi dengan fitur keamanan enkripsi dasar. Nah, mungkin bukan mengingat tapi memanajemen password. Nah, kita ini sebenarnya tidak perlu mengingat password secara detail. Yang harus biasanya kalau yang mudah diingat ya passwordnya mudah. Kenapa? Karena kita telah banyak kini telah banyak aplikasi manajemen password yang dapat dimanfaatkan. Jadi buatlah password yang sangat kuat, yang umum itu sulit diingat, bukan diingat tapi sulit diingat. Dan aplikasikanlah software itu tadi ke manajemen password. Nah, keamanan Anda akan lebih terjamin daripada kita mengingat password secara detail. Terus autentikasi 2 langkah. Nah, sistem keamanan ini sangat aman karena selain diminta memasukkan password, biasanya sih autentikasi 2 langkah ini melibatkan nomor ponsel pribadi. Biasanya kalau misalnya kita contohnya sih Facebook ataupun aplikasi e-banking gitu, pasti ada autentikasi 2 langkah. Yang sebelumnya kita memasukkan sandi, nah dia akan meminta nomor ponsel kita gitu, yang nantinya bisa mengirim sandi rahasia. Nah, jadi pihak penyedia layanan ini akan meminta detail nomor ponsel pribadi kita gitu, yang nantinya bisa mengirimkan sandi rahasia selain password yang kita buat tadi. Nah, yang perlu Anda satukan tiap kali melakukan login satu akun. Nah, sudah dipastikan autentikasi 2 langkah ini akan lebih mengamankan sistem keamanan kita gitu. Terus pertanyaan yang selanjutnya, 3 tools yang dikuasai, mungkin ada IP scanner, Nmap, terus OSSat. IP scanner ini setelah yang saya pelajari, dia memiliki fungsi utamanya itu memindai jaringan
IP. Tools ini memungkinkan kita sebagai pengguna atau user dengan sangat mudah mendapatkan alamat IP dalam rentan yang kita tetapkan. Nah, jadi pas kita menjalankan program dan tools ini akan mendeteksi semua alamat IP yang aktif. Nah, prinsipnya dia akan menyesuaikan alamat MAC masing-masing dari mereka. Nah, tools ini akan menunjukkan kepada kita nama host dan port yang terbuka. Jadi semua data tadi akan ditampilkan kepada penggunanya selama perangkatnya ditemukan mengizinkannya. Terus ada Nmap. Nah, Nmap ini aplikasi ataupun tools dia tuh memiliki fungsi gitu untuk melakukan port scanning dan memeriksa jaringan. Terus aplikasi ini juga bisa memeriksa keamanan pada sebuah sistem yang sudah jelas terdapat dalam jaringan komputer. Cara kerjanya, dia mengidentifikasi dan mencegah terjadinya suatu penggunaan jaringan komputer secara ilegal. Penggunaan fungsi dari Nmap. Terus yang terakhir ada yang saya kuasai itu Wireshark. Wireshark ini tujuannya gitu untuk memindai dan menangkap trafik data pada jaringan internet, umumnya sebagai alat troubleshoot pada jaringan yang bermasalah. Nah, tools ini juga dia bisa berguna sebagai pekerjaan analisis jaringan. Jadi cara kerjanya itu dia bisa menangkap paket-paket data dari protokol yang berbeda dari berbagai tipe jaringan, terus ditemukan di dalam trafik jaringan internet. Nah, paket-paket itu tadi ditangkap lalu akan ditampilkan ke jendela hasil capture secara real time. Oke, mungkin itu jawaban yang bisa saya jawab terkait pertanyaan yang diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.